Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Benda dalam dompet seringkali tidak hanya sekadar barang-barang fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam, beberapa benda tertentu dalam dompet diyakini dapat mempengaruhi keberkahan rezeki seseorang. Mari kita telusuri lebih jauh tentang 10 benda dalam dompet yang bisa menjadi penghambat rezeki menurut perspektif keagamaan ini. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, foto orang yang sudah meninggal. Dalam Islam, sangat penting untuk menghormati yang sudah meninggal dan menjaga hati dari kesedihan yang berkepanjangan. Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu sering menyebut-nyebut kematian, karena memperbanyak menyebut kematian itu mematikan hati." Hadits riwayat Tirmidzi. Menyimpan foto orang yang sudah meninggal dalam dompet bisa mempengaruhi psikologis seseorang dan mengganggu fokus dalam mencari rezeki. Ketika hati dan pikiran terus-menerus berada dalam kesedihan, hal ini dapat menghambat produktivitas dan semangat dalam beraktivitas sehari-hari. Selain itu, foto orang yang sudah meninggal bisa membawa kenangan yang mendalam, yang seringkali membuat seseorang terjebak dalam masa lalu. Ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk hidup di masa sekarang dan meraih peluang rezeki yang ada di depan mata. Dalam Islam, menjaga hati tetap bersih dan fokus pada masa kini merupakan hal yang penting untuk menjalani kehidupan yang lebih berkah dan sejahtera. Kedua, simbol agama lain yang tidak sesuai. Dalam Islam, menjauhi simbol agama yang tidak sesuai adalah penting untuk menjaga kesucian keyakinan dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah pernah mengingatkan umatnya terhadap hal ini, seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 3095, ketika beliau menasehati Adi bin Hatim At-To'i yang mengenakan salib emas di lehernya. Beliau bersabda, "Wahai Adi, jatuhkan berhala ini dari lehermu." Nabi juga mengutip ayat dari surah At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim, Yahudi, dan rahib-rahibnya, Nasrani, sebagai Tuhan selain Allah. Nabi menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak menyembah ulama Yahudi dan Nasrani itu, tetapi mengikuti perintah mereka dalam fatwa halal dan haram. Menyimpan simbol agama lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di dalam dompet dapat mengganggu konsentrasi dan ketenangan hati dalam mencari berkah rezeki. Islam mengajarkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan memperlakukan dengan hormat keyakinan orang lain, namun tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa menyerahkan keputusan keagamaan kepada selain Allah. Dengan mempertahankan kesucian ajaran dan keyakinan, seseorang dapat mengharapkan rezeki yang berkah dan berlimpah dari Allah yang turut dipengaruhi oleh kekuatan iman dan ketakwaan yang teguh. Ketiga, benda tajam seperti pisau, silet, jarum, atau gunting. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa barang siapa yang membawa pisau, maka malaikat tidak akan mendampinginya. Ini mengingatkan bahwa membawa benda tajam tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan ketakutan atau energi negatif di sekitar kita. Kehadiran benda-benda tajam dalam dompet dapat membuat seseorang merasa tidak aman dan waspada terus-menerus, yang dapat mengganggu fokus dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan mencari rezeki. Benda tajam yang disimpan tanpa keperluan khusus juga bisa menimbulkan bahaya yang tidak diinginkan. Islam mengajarkan untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan diri serta orang lain. Dengan menghindari menyimpan benda tajam dalam dompet, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk mendapatkan rezeki yang penuh berkah dan perlindungan dari Allah. Keempat, obat-obatan kadaluarsa. Rasulullah bersabda, "Kebersihan sebagian dari iman." Hadits riwayat Muslim. Menyimpan obat-obatan kadaluarsa dapat mengancam kesehatan, yang dalam Islam dianggap sebagai anugerah yang perlu dijaga. Menjaga kesehatan adalah salah satu cara untuk mendapatkan berkah dan rezeki yang baik. Obat-obatan kadaluarsa
mungkin tidak lagi efektif atau bahkan bisa berbahaya jika dikonsumsi, yang menunjukkan kelalaian dalam menjaga kesehatan diri sendiri. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Dengan memastikan bahwa obat-obatan yang disimpan masih dalam kondisi baik dan layak digunakan, seseorang menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan kehidupan yang lebih berkah dan sejahtera, serta menghindari hal-hal yang bisa menghambat rezeki. Kelima, kertas yang tidak berguna. Dalam Islam, kebersihan dan ketertiban sangat dianjurkan. Menyimpan kertas atau barang-barang yang tidak berguna bisa menciptakan kekacauan dan kurangnya kejelasan dalam pikiran yang dapat menghalangi seseorang dalam memanfaatkan peluang rezeki. Barang-barang yang tidak berguna hanya akan menambah beban dan mengurangi ruang yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dengan menjaga dompet tetap rapi dan bersih dari benda-benda yang tidak perlu, seseorang bisa lebih fokus dan efisien dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Ini juga mencerminkan sikap hidup yang tertib dan teratur yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ketertiban dan kebersihan tidak hanya mempengaruhi fisik tetapi juga mental seseorang, yang pada akhirnya bisa membuka lebih banyak pintu rezeki. Keenam, tangkai bunga layu. Dalam pandangan sufistik, bunga sering dianggap sebagai simbol kehidupan dan kehadiran ilahi yang segar. Menyimpan bunga layu di dalam dompet mungkin dianggap sebagai simbol kehilangan barokah dan kehidupan yang subur, yang berpotensi mempengaruhi keberkahan rezeki. Kehadiran bunga layu bisa menjadi pengingat tentang kefanaan dan hilangnya energi positif yang seharusnya ada. Selain itu, bunga yang layu dapat membawa kesan bahwa seseorang tidak memperhatikan kebersihan dan keindahan dalam kehidupannya. Islam menganjurkan untuk menjaga segala sesuatu dalam kondisi terbaiknya sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan menyimpan hanya barang-barang yang bermanfaat dan indah, seseorang dapat menarik lebih banyak energi positif dan rezeki yang berlimpah. Ketujuh, simbol atau gambar yang tidak pantas. Hadis mencatat larangan menggambarkan makhluk hidup dengan nyawa, seperti manusia atau hewan. Gambar atau simbol yang tidak pantas dapat menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah atau kehidupan seseorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini bisa mengurangi keberkahan dan rahmat dari Allah dalam mencari rezeki. Menyimpan gambar-gambar yang tidak pantas dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi keberkahan dan ketenangan hati. Islam mengajarkan untuk menjaga lingkungan yang suci dan bersih dari hal-hal yang bisa mengganggu fokus ibadah dan aktivitas sehari-hari. Dengan menghindari menyimpan gambar atau simbol yang tidak pantas, seseorang dapat menciptakan suasana yang lebih tenang dan berfokus pada hal-hal yang mendatangkan berkah. Hal ini pada gilirannya dapat membuka pintu rezeki yang lebih luas dan berlimpah. Kedelapan, rambut atau kuku yang dipotong. Menjaga kebersihan dan merawat tubuh termasuk dalam sunnah Nabi Muhammad. Menyimpan kuku atau rambut yang sudah dipotong di dalam dompet mungkin dianggap sebagai kelalaian dalam menjaga sunnah ini, yang dapat mempengaruhi keberkahan dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Islam menganjurkan untuk membuang rambut atau kuku yang sudah dipotong dengan cara yang benar, untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Rambut atau kuku yang disimpan tanpa alasan jelas bisa menjadi sarang kotoran dan penyakit. Dengan menjaga kebersihan dan tidak menyimpan potongan rambut atau kuku di dalam dompet, seseorang menunjukkan komitmen terhadap sunnah Nabi dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa menghambat rezeki. Kebersihan diri adalah salah satu kunci untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah. Kesembilan, tulisan atau amalan yang tidak Islami. Islam menekankan pentingnya menjaga akidah dan amalan sesuai syariat. Menyimpan tulisan atau amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam di dalam dompet dapat mempengaruhi kesucian hati dan menciptakan hambatan dalam mendapatkan berkah dan rizki dari Allah. Tulisan atau amalan yang tidak Islami bisa merusak keimanan dan mengganggu hubungan seseorang dengan Allah. Dengan menjaga dompet tetap bersih dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seseorang dapat memperkuat keimanannya dan menarik lebih banyak keberkahan dalam hidup. Menyimpan amalan yang baik dan doa-doa Islami dalam dompet, misalnya, bisa menjadi pengingat dan motivasi untuk terus berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dan penuh berkah. Kesepuluh, uang palsu atau mainan.
Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 42 menegaskan pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Uang palsu atau mainan dapat merusak integritas dan kejujuran seseorang yang merupakan aspek penting dalam mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Menyimpan uang palsu juga dapat membawa malapetaka dan hukuman dalam pandangan agama Islam. Kejujuran adalah nilai utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Dengan menjaga dompet tetap bersih dari uang palsu atau mainan, seseorang menunjukkan komitmen terhadap kejujuran dan keadilan. Ini adalah kunci untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan dijauhkan dari segala bentuk keburukan dan ketidakadilan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.